Ini aku lagi konsultasi, jadi nggak bisa terlalu ini banget ya. Ryan Little. Good morning. Hari ini masih pagi dan aku udah lama banget gak nge-vlog dan lagi mood pengen buat daily vlog dan aku mau kalian nemenin aku keseharian aku hari ini. Dan sorry banget memang kemarin-kemarin udah beberapa minggu aku nggak buat vlog karena habis operasi gigi dan berdampak agak-agak mengkhawatirkan karena aku baru pertama kali operasi gigi, gigi buntut ya, wisdom teeth. Jadi aku cerita sedikit nih ya pagi-pagi. Jadi kenapa aku nggak buat vlog? Karena saat itu aku lagi gak enak badan dan abis itu memang ada gigi buntut. Dan di ujung ini aku kan ada gigi buntut yang numbuh, tapi numbuhnya itu udah lama banget. Cuman karena nggak kenapa-napa, cuman berakibat sering sariawan karena kegigit gitu segala macam. Jadi aku mikir ya udahlah ntar aja gitu kan. Habis gitu akhirnya pada saat itu sampai terjadilah meradang di bagian kiri. Gigi buntut yang di bagian kiri itu meradang. Habis gitu aku yang udah mulai makin gak nyaman kan, akhirnya bulan Februari awal aku memutuskan untuk operasi. Tapi seminggu sebelum itu aku dikasih obat karena meradang kan. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang mau operasi gigi buntut karena udah mengganggu banget, itu nggak disarankan pada saat lagi sakit giginya. Jadi pada saat itu aku datang, aku dikasih obat dulu dan baru ambil tindakan itu seminggu setelah dikasih obat. Jadi udah nggak sakit pada saat itu, aku dikasih kayak antibiotik segala macam. Dan akhirnya seminggu kemudian setelah aku check up, setelah pengobatan juga dan meradangnya udah nggak sakit, baru aku melakukan tindakan bersama dokter. Dan dentist ini lumayan terkenal di Bali. Karena pada saat operasi itu aku nggak tahu beberapa kali aku di anestesi lokal and pada saat giginya sudah dicopot pasti dihancurin kan, dipotong, dihancurin gitulah. Aku nggak ngerti karena itu baru bener-bener pertama kali aku melakukan operasi seumur hidup. Dan ya cukup menegangkan sih, gila. Dan aku saat itu lagi nggak enak badan juga, nervous, panik, dan macam-macam deh pikiran segala macam. Namanya juga baru pertama kali operasi, jadi wajar aja kayaknya. Terus pada saat operasinya selesai itu aku melihat gigi aku yang diambil dan itu termasuk besar dan aku juga kaget. Abis gitu aku merasa seperti masih mati rasa. Aku berpikir ya itu normal karena anestesi kan pasti membutuhkan pemulihannya itu beberapa jam setelah dilakukan operasi. Pada saat itu keesokan harinya ternyata aku merasa masih kayak mati rasa. Dan ternyata pada saat aku kontrol 4 hari setelah operasi, pada saat aku lepas jahitan, ternyata ada saraf aku yang kena pada saat operasi, kerusakan sistem saraf. Karena gigi aku termasuk gigi yang unik atau langka, karena setengah gigi udah keluar gusi, setengah giginya tuh tenggelam sama gusi di ujung sini ya kan. Nah terus abis itu giginya juga gede banget, jadi mungkin pada saat itu ada sedikit kesulitan yang mengakibatkan sistem saraf aku di bagian sini nih. Jadi ini dagu aku kan kebelah, jadi nih dagu sampai sini, bibir bawah dari sini sampai sini, nih segini nih, segaris ini nih di sini, ini sampai sekarang mati rasa.
Dan ya aku sempat 1 minggu mental breakdown. Aku bener-bener rasanya kayak ambruk banget, ngerasa kayak mendadak cacat gitu ya. Karena ini salah satu yang aku kaget, aku nggak pernah merasakan ini di hidup aku, kecuali memang kalau anestesi ya wajar lah, tapi itu cuma beberapa saat. Tapi ini udah saat ini udah kira-kira udah 2 mingguan lebih aku merasakan seperti ini. Ya seminggu awal aku benar-benar kayak terpuruk banget, melo, sedih, bla 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 gitu ya. Terus dikasih obat sama dokter, obat vitamin B12 yang mungkin membantu untuk memperbaiki sistem saraf. Dan dokternya itu sih santai. Ini dokternya bukan dokter kaleng-kaleng ya, dia memang dokter spesialis bedah, surgeon untuk gigi spesialis gitu. Nah terus juga ya aku sekarang ya awal-awal seminggu pertama itu aku bener-bener kayak aduh depresi segala macam lah gitu, karena nggak pernah merasakan ini dan jadinya jadi trauma. Mau pertama kali operasi, tapi sekalinya merasakan operasi walaupun cuman kecil gitu ya, bukan operasi yang besar atau gimana, ternyata dampaknya seperti ini ke aku. Jadi tuh makin kayak oh my god, this is my first experience gitu loh surgeon. Ternyata dibilang bukan failed sih, tapi ada efek samping. Ini nggak failed karena gigi aku sekarang baik-baik aja, dan masih ada satu lagi sih, tapi ya itulah, balik lagi aku trauma untuk operasi gigi. Aku benar-benar apapun yang mungkin namanya operasi tuh bikin aku makin takut sekarang. Ya itu jadi seminggu itu proses mental aku adaptasi dari mati saraf ini. Dan bukan mati saraf sih, sistem sarafnya rusak. Dan dokter pada saat aku tanya, dok gimana nih gini gitu kan, dia kan lebih spesialis, dia lebih tahu. Dan memang aku baca artikel juga memang ada efek samping kerusakan saraf. Dan dokternya bilang ini akan balik, cuma recovery-nya lebih lama dibanding recovery abis operasi giginya gitu. Yang biasanya kan orang habis operasi gigi itu 1 minggu. Nah karena aku sekarang giginya udah baik-baik aja, tapi sarafnya ini masih mati, jadi aku nggak bisa ngerasain apapun di sini, di bagian ini nih. Itu dokternya bilang memang recovery-nya lebih lama, kurang lebih 3 bulan. Jadi ya udah, sekarang aku sudah kembali bangkit dari keterpurukan. Progresnya sih walaupun masih sama, aku sudah meminum obat yang disarankan dokter dengan resep dokter. Aku sudah meminum itu sampai sekarang pun masih dalam proses minum obat itu. Tapi aku ngerasa masih still the same, masih sama aja. Jadi ya udahlah, aku mikir ya maybe this is life ya. Kadang orang ada up down. So progresnya aku udah adaptasi dengan yang aku rasain sekarang. Jadi ya life must go on. Jadi aku harus lanjutin hidup aku. Aku nggak mau terus-terusan terpuruk atau ngerasa krisis PD apa gimana. Jadi ya udah, begitu cerita aku. Makanya aku sempat nggak buat vlog karena mood aku bener-bener swing dan ya itu sempat terpuruk karena operasi gigi buntut itu. Oke, dan sekarang aku balik lagi untuk ngasih lihat ke kalian. Pokoknya apapun yang terjadi sama kalian, jangan patah semangat, tetap berkreasi, tetap menghasilkan sesuatu yang positif, gitu aja. Karena kita hidup kan cuma sementara, apalagi saat ini lagi di wabah bencana coronavirus di mana-mana, dan di Jakarta sudah ada yang terkena. Kita sekarang cuma berdoa aja, semoga virus ini, cobaan di dunia ini cepat selesai dan kita semua sehat, diberikan umur panjang. Ya pokoknya intinya kita harus positive thinking dan tetap terapkan hidup sehat. Itu aja sih pesan aku, dan jangan lupa berdoa. Oke, lanjut ya. Karena itu aku mau sharing kemarin pengalaman pertama aku operasi gigi dan pertama operasi juga. Oke, kalau gitu sekarang aku mau ajak kalian di vlog aku yang sekarang ini karena baru muncul lagi. Jadi aku mau ngajak kalian untuk nemenin kegiatan aku hari ini.
Well, aku sekarang mau makeup, tapi makeupnya natural aja karena di Bali panas dan sekarang masih jam 10, jadi mulai agak-agak memanas dan aku ada kerjaan juga, harus keluar rumah. Dan aku mau makeup dulu. Ini makeup sehari-hari aku. Biasanya aku pakai primer oil biar nggak terlalu kering. Aku udah mandi ya, sebelum syuting ini aku udah mandi. Oh ya, ngomong-ngomong pasti kalian fokusnya di kuku aku yang mentereng ini deh. Ini aku suka banget ini kukunya. Jadi kuku ini awet banget. Aku biasanya kalau pakai nail tip gitu, ini extension. Kalau pakai nail tip sendiri gitu kan, masang sendiri, karena aku apa-apa sukanya sendiri gitu ya, soal beauty atau yang daily gitu yang bisa aku sendiri. Dan ini aku cobain pasang nail extension di Lady Studio. Kamu bisa cari deh di Instagram tuh, Lady Studio. Enak apa, dia awet banget. Aku kan suka nge-gym, aku suka masak, dan ini udah mungkin mau 2 minggu. Ini masih still on gitu, nggak ada yang patah atau copot atau apa. Keren banget sih, awet. Terus juga harganya terjangkau dan dia home service, jadi nggak ribet, nggak mesti kemana-mana. Udah cukup telepon, booking, dia datang, udah deh, kita tinggal diem aja, selesai udah cetar. Gitu. Nggak ini, aku pakai ini biar ini aja. Foundation, aku pakai foundation dikit dan warnanya juga nggak menor, nggak lebih terang dari kulit aku. Aku biasanya sponge yang sebenarnya sponge apa aja sih, beauty blender, ya apa aja. Aku basahin biar mukanya dingin. Ini aku aku makeup ini simple banget ya, karena aku kerjaannya siang dan nggak mau menor juga. Yang penting kelihatan fresh aja, karena ini bukan tutorial makeup ya. Ini bukan tutorial makeup, tapi ini daily vlog. Jadi ini makeup yang menurut aku penting banget. Dan alis, lipstick. Ini pakai maskara. Oke, maskara udah. Tinggal rambut, dan biasanya aku kalau ini rambut kalau nggak dicatok gila. Kalau ngerti lagi deh rambut gue. Ini nggak dicatok, belum sisiran, dan paling aku mau catok dulu yang seadanya aja gitu, ngasal nyatok, karena juga end up-nya nanti bakal diikat soalnya Bali panas. Oke, kalau gitu kuntil. Spray biar awet walaupun kegerahan. Wah, dingin. Udah. Terus ya udah, aku mau nyatok dulu. Habis itu kalian stay tune karena hari ini janji ya mau temenin aku jalan-jalan. Karena hari ini aku mau visit beberapa tempat dan mau ketemu teman aku juga, mau chit chat sama teman aku, dan pokoknya kalian temenin aku seharian ini, jangan di skip. Aku sudah selesai nyatok, sekarang kalian bisa lihat perbedaannya kan, rambut aku agak-agak menipis gitu kelihatan ya. Tadi kan tebel banget, tuh udah gampang
bisa diatur. Oke. Aku udah siapin tas. Biasanya aku tuh kalau mau pergi pasti aku matchingin bajunya apa, terus tasnya kayak gimana cocoknya, sepatunya kayak gimana cocoknya. Cuman karena ini Bali, aku jarang banget pakai high heels, dan udah nggak pernah pakai high heels yang lebih dari 7 cm karena aku tinggi basically, dan teman-teman aku mereka tingginya nggak banyak yang di atas aku, jadinya aku jadi bongkok gitu ya. So aku menghindari banget pakai high heels yang tinggi sekali, dan udah nggak biasa aja sekarang jalan pakai heels yang tinggi-tinggi banget gitu. Oke, langsung aja aku mau kasih lihat isi tas aku. Kalau aku pergi tuh biasanya aku bawa apa aja. Karena digital creator, jadi aku bawa kamera, dan ini tas kamera aku. Kameranya lagi dipakai buat syuting. Terus karena Bali panas, aku bawa kipas baterai, dompet pastinya, tapi jarang bawa cash sih biasanya. Kacamata, tapi karena hari ini agak-agak mendung, jadi kacamatanya aku yang nggak terlalu gelap. Terus sudah, oh ya, untuk menjaga dan menghindari, pastikan kemana-mana ke tempat keramaian kalian pakai masker. Kalau bisa pada saat bersin, batuk, terus sebenarnya harusnya bawa sanitizer juga, tapi karena aku lagi kehabisan stok sanitizer, jadi dan agak susah nyarinya sekarang, udah banyak yang habis di mana-mana, jadinya aku nggak bisa bawa sanitizer. Itu penting banget, tapi pasti nanti aku mau lunch sama teman aku, pasti di sana bisa ada tempat cuci tangan dan segala macamnya. Terus parfum. Sebenarnya kalau parfum sih aku lebih ke random. Ini bukan apa sih namanya, bukan selalu aku bawa parfum merek ini, enggak, aku random. Jadi nggak selalu itu aja parfumnya. Terus yang paling penting power bank dan lipstick yang aku pakai gitu. Jadi ini kan bukannya yang tahan lama gitu ya, jadi aku bawa, dan sepertinya udah itu aja sih. Itu aja. Oke, ini isi tas aku yang akan aku bawa untuk pergi hari ini. Pokoknya temenin aku ya. Oke, sekarang aku baru sampai, mau lunch bareng temen dan masih nungguin teman. Aku lagi pingin makan mie kocok. Jadi nanti aku masih nungguin temen. Habis itu baru kita lanjut lagi. Minum dulu, Bali panas. Nah ini nih gue udah ketemu lunch sama dia. Kita udah selesai lunch sih, tuh udah berantakan banget. Apalagi aku mau nongol di vlognya Melisa. Ya abis ini aku bakal kerja lagi sama dia. Kita mau visit tempat lagi. Jadi hari ini lunch di sini, terus mau ke klinik, beauty clinic ya, nggak apa-apa. Ya abis itu kita mau visit tempat itu, dan abis itu balik. Jadi stay tune ya, stay tune keseharian aku hari ini. Oke, kita sekarang lagi visit tempat kedua, mau ke klinik beauty. Oke, Vika, thank you ya Vika, hati-hati. Bismillah. Yes. Oh my god, Bali panas banget. Oke, kita sudah ada di Dermaster.
Tuh, gedungnya masih baru ya, masih bagus banget. Dermaster ini aku taunya sebelumnya ada di Jakarta dan ini mereka baru buka di Bali. Di beberapa kota. Oh iya ya, beberapa bro. Ada di beberapa. Ya pokoknya yang aku tahu pertama kali mereka di Jakarta. Ya sekarang baru buka di Bali. Openingnya nanti soon dan kita mau treatment dulu di sini karena Dermaster itu tempat apa? Treatmentnya tuh bagus. Halo, salam semua. Halo, Kak Melisa. Mulai buka. Udah, so kamu ini tengah 1, kita di mulai tengah 9. Oh. Oke, so kita mau treatment dulu bentar ya. Let's go. Aku lagi konsultasi, jadi nggak bisa terlalu ini banget ya. Dan ini ditemenin sama Dokter Elisa. Aku lagi konsultasi sama Dokter Elisa di Dermaster bersama Hexa. Jadi kita mau perawatan dulu. Mana Hexa? Oke, nanti kayak gimana? Ntar hasilnya. Aku sudah di rumah sekarang. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton daily vlog aku hari ini. Udah nemenin aku dari kuliner sampai ke perawatan treatment. Dan ini muka aku tuh masih habis treatment ya, masih merah dan ini recovery-nya 1 minggu. Terus ini udah dipakein antibiotik krem. Nah, habis itu aku udah di rumah, udah sama anak aku, dia lagi makan di situ. Ya udah kalau gitu, makasih banget bagi kalian yang udah nonton dan support channel aku, bikin aku semangat juga. Jadi jangan lupa di subscribe dan jangan di skip ya kalau nonton. Oke, sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye bye.